wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila sebagai guru PAI di SMPN 3 Cimenyan sekaligus sebagai mahasiswi PPG Daljab UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 523211391. Pada hari ini, di hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024, saya akan membuat video UKIN di kelas 7E SMPN 3 Cimenyan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah anak-anak bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ya, alhamdulillah masih pada semangat ya. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Silakan KM untuk menyiapkan. Silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akan dilanjutkan untuk murojaah surat apa sekarang? Al-Maun ya? Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita ya, alhamdulillah ya. Selanjutnya Ibu akan memeriksa dulu kehadiran kalian. Hadir semua atau ada yang tidak masuk? Hadir semua. Coba dibaca bersama-sama. Jadi kalau orang yang tidak berilmu, apalagi ilmu agama, bisa jadi dia tersesat, tidak tahu jalan menuju surga. Jadi itu keutamaan yang pertama. Yang kedua ini, sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Orang yang berilmu juga dimintakan ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi. Satu langkah kalian pergi dari rumah ke sekolah, niat lillahi ta'ala untuk menuntut ilmu, maka apa? Kalian akan dimohonkan ampun. Bahkan apa? Sampai pun ikan yang berada dalam air memohon ampun untuk kalian. Asal niatnya lillahi ta'ala untuk menuntut ilmu karena Allah. Jadi apakah masih semangat buat menuntut ilmunya? Tujuan untuk materi kita hari ini adalah materi menghadirkan sholat dalam kehidupan. Yang pertama, nanti kalian harus bisa memahami makna sholat dalam kehidupan itu apa. Yang kedua, sikap dan perilaku takwa dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contoh-contoh takwa, implementasinya dalam menjauhkan diri dari perbuatan keji dan munkar. Selanjutnya, kalian juga nanti harus bisa menjelaskan hakikat sholat dalam kehidupan itu apa. Paham semuanya? Paham. Ya anak-anak, coba perhatikan gambar di depan ini. Amati apa yang sedang mereka lakukan. Sholat. Apa yang sedang mereka lakukan? Sholatnya di mana coba? Di masjid bukan? Bukan. Coba Ibu ingin satu orang menanggapi apa yang ada di dalam gambar tersebut. Siapa? Ya, coba. Bagaimanapun keadaan kita, walaupun keadaan darurat, kita tetap sholat. Karena itu jalan menuju ke pintu surga. Oh, jalan untuk menuju pintu surga bagaimanapun keadaannya. Bagus ya. Bagaimanapun keadaan kita, sedang apapun kita, kalau kalian mengaku orang yang beriman, tidak boleh meninggalkan kewajiban kalian sebagai seorang muslim. Jadi harus mengerjakan sholat. Gambar yang kedua. Nah, coba. Ibu ingin dari perempuan. Siapa? Ya, coba Naya. Dimanapun
Apapun keadaan kita, mau lagi sakit, mau badan sedang fit, Meskipun dia sedang sakit, dia tidak meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim, yaitu tetap menjalankan sholat meskipun harus berbaring. Ibu sudah membagikan kalian ke dalam 5 kelompok ya. Kelompok 1 ini, kelompok 2, 3, 4, 5. Jadi, ibu akan menugaskan kelompok 1 untuk menjelaskan makna sholat, hakikat sholat, dan kelompok 2 adalah contoh perilaku takwa dalam kehidupan dan dalil tentang sholat. Kelompok 3, 4, 5 nanti ibu tugaskan juga. Di 5 kelompok ini, ibu akan membagikan lembar kerja yang harus dikerjakan oleh semua anggota kelompok dan yang nantinya harus dikumpulkan lagi ke ibu. Ya, siap, ibu akan membagikannya dan kerjakan. Dikerjakannya boleh kalian mencari di internet, boleh di tayangan YouTube dan lain sebagainya, ya. Ya, silakan. Silahkan kalian hafalkan materi yang telah ibu kasih dan ditugaskan tadi sama ibu. Ya, tadi makna, tujuan sholat dalam kehidupan. Semuanya harus hafal, tulis dan hafalkan. Untuk selanjutnya, nanti ibu akan menugaskan kelompok 3 untuk menyebar ke semua kelompok. Jadi metode yang akan kita pakai adalah jigsaw. Jigsaw itu adalah suatu model pembelajaran yang dimana nanti misal kelompok 3 ya. Kelompok 3 semuanya hafalkan materi yang sudah ibu tugaskan kepada kalian. Setelah kalian hafal, nanti kalian akan disebar ke semua kelompok yang ada di sini. Kalian jelaskan materi yang sudah kalian cari dan yang sudah kalian hafalkan kepada kelompok lain. Nanti kalian kembali lagi kepada kelompok kalian dan ibu akan menugaskan lagi kelompok yang lain untuk selanjutnya sama menyebar ke semua kelompok untuk menjelaskan materi yang telah mereka hafalkan dan pelajari. Paham semuanya? Paham. Tadi kembali ke tempat. Sudah dijelaskan semuanya ya? Kembali ke tempat. Silakan. Selanjutnya untuk kelompok ini. Sudah siap? Sudah hafal materinya ya? Silakan untuk menyebar ke kelompok lain. Silakan. Ya.
kalian tadi sudah semuanya bergiliran untuk menjelaskan kepada kelompok-kelompok yang lain, tadi lembar kerjanya silahkan untuk dikumpulkan. Sudah selesai ya? Sudah? Sudah? Ya. Ini. Yang ini. Kelompok 5 mana? Ya, bagus. Sekarang Ibu akan menampilkan soal materi dari awal pembelajaran hingga tadi akhir ya. Dari semua kelompok itu materinya terangkum semua soalnya dalam kuisis ini. Silahkan kalian untuk mengerjakan kuisis ini. Ibu akan membagikan link soal tersebut ke grup ya. Ibu akan kirimkan sekarang. Mulai. Skor tertinggi diperoleh oleh Ainun. Tepuk tangan. Ya. Untuk skor kedua, skor tertinggi kedua dalam pengerjaan soal oleh Yesa. Tepuk tangan. Dan yang ketiga adalah Mapel. Itu ya, di tengah. Ibu ingin dari pembelajaran kita hari ini, dari pembelajaran dari awal hingga akhir, kalian harus menyampaikan kesimpulan. Ibu ingin perwakilan dari siapa yang mau kelompok mana? Oh ya, boleh, Nisa. Kita harus rajin sholat karena sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab. Nah, ya, bagus. Kita harus sholat karena sholat itu adalah amalan yang pertama kali dihisab. Itu kata teman kalian, Nisa. Terus ibu pengen perwakilan dari laki-laki menyimpulkan materi hari ini apa, Cok? Ya, Bu. Ya boleh. Siapa? Ketika kita sholat, kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari perbuatan keji dan munkar. Ya bagi ibu pengen dari perempuan siapa yang menyimpulkan itu lagi? Ya. Sesibuk apapun kita jangan pernah meninggalkan sholat karena sholatlah yang membuat kita bahagia dunia dan akhirat. Nah, ya. Bagus. Tadi kesimpulan dari teman-teman kalian yang pertama, sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab. Ketika kalian meninggal, pertama kali amalan yang dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah sholat kalian. Apakah sholat kalian benar atau tidak? Apakah sholat kalian dikerjakan atau tidak? Itu tergantung keselamatan kalian di akhirat, tergantung sholat kalian. Yang kedua, kalian tidak boleh meninggalkan sholat sesibuk apapun kalian, sedang apapun kalian, sehat atau tidaknya kalian. Karena sholat itu wajib bagi yang mengaku dirinya iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi dalam keadaan sakit kita juga harus tetap sholat, tidak ada alasan kecuali perempuan yang sedang halangan itu tidak apa-apa tidak sholatnya karena sedang ada dalam uzur syar'i. Yang selanjutnya nanti kita akan belajar di minggu selanjutnya adalah tentang macam-macam sujud. Ya, tadi kelompok kalian yang sudah menyampaikan kepada kelompok-kelompok lainnya, ibu nilai semuanya bagus. Tepuk tangan. Untuk menutup kegiatan kita hari ini, kita akhiri dengan berdoa. Silakan. Sikap